Manusia zaman praaksara. Jauh sebelum gadget dan internet, nenek moyang kita hidup di alam liar yang keras. Bagaimana mereka bisa bertahan dan berkembang? Jawabannya adalah akal. Akal manusia zaman praaksara adalah kekuatan super mereka. Itu membuat mereka mampu mengoptimalkan indera dan tubuh. Lalu yang paling keren, menciptakan teknologi. Alat dari batu, tulang, dan kayu adalah inovasi besar mereka. Video ini akan bercerita bagaimana pembiasaan cerdas ini mengubah mereka dari sekadar bertahan hidup menjadi arsitek peradaban pertama. Masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat sederhana, yang sering disebut juga food gathering tingkat awal atau zaman Paleolitikum, adalah tahap paling awal kehidupan manusia praaksara. Periode ini ditandai dengan ketergantungan penuh manusia pada alam dan pola hidup yang sangat sederhana. Masa ini berlangsung sekitar 50.000 sampai 10.000 tahun sebelum Masehi. Kehidupan manusia pada periode ini sangat dipengaruhi oleh keadaan bumi yang tidak stabil dan fluktuasi iklim, yang menuntut mereka untuk terus beradaptasi. Corak kehidupan dan sosial. Manusia pada masa ini sepenuhnya bergantung pada alam dan hidup dengan pola yang sederhana. Manusia hidup berkelompok dan terus berpindah tempat atau nomaden, mengikuti pergerakan hewan buruan, dan menyesuaikan diri dengan pergantian iklim. Kegiatan harian mereka adalah perburuan, hewan besar seperti rusa, kuda, kijang, kerbau, dan gajah, dan pengumpulan makanan, umbi-umbian, buah-buahan, dan tanaman liar yang dapat dimakan. Mereka menghuni gua-gua dan cerukan yang dipilih berdasarkan ketersediaan makanan di sekitarnya. Peran api dan teknologi. Api adalah penemuan yang sangat penting. Selain untuk meramu makanan atau memasak, api juga berperan penting dalam pengembangan teknologi dan sebagai alat perlindungan dari hewan buas dan udara dingin. Hasil kebudayaan. Alat-alat yang dihasilkan pada zaman Paleolitikum umumnya terbuat dari batu, tulang, dan kayu, dan masih bersifat kasar, belum dihaluskan. Kebudayaan material pada masa ini dibagi menjadi dua kebudayaan utama, yaitu kebudayaan Pacitan dan kebudayaan Ngandong. Kebudayaan Pacitan. Kebudayaan Pacitan menunjukkan alat-alat dari batu seperti kapak tanpa tangkai atau alat penetak, chopper. Alat ini digunakan dengan cara digenggam dengan tangan. Alat-alat tersebut masih mempunyai permukaan yang sangat kasar. Kebudayaan Ngandong. Kebudayaan Ngandong, didapatkan banyak sekali alat dari tulang selain kapak genggam dari batu. Alat-alat dari tulang dibentuk tajam karena digunakan untuk mengorek umbi-umbian. Selain itu, ada juga yang disebut flex, alat-alat kecil, yang dibuat dari batu yang indah. Kita lanjutkan ke zaman berikutnya, yaitu masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat lanjut. Masa berburu dan mengumpulkan makanan tingkat lanjut, sering dikaitkan dengan zaman Mesolitikum atau zaman Batu Tengah, adalah fase transisi penting di mana pola hidup manusia purba mulai berkembang menjadi lebih maju dari masa sebelumnya. Fase ini ditandai dengan upaya manusia untuk sedikit demi sedikit melepaskan diri dari ketergantungan penuh pada alam. Masa ini terjadi sekitar 10.000 hingga 5.000 tahun sebelum Masehi. Manusia pada masa ini mulai menetap, dan tidak lagi sepenuhnya nomaden atau berpindah-pindah. Mereka mulai memilih tempat tinggal sementara yang strategis, seperti di gua-gua alam, Abris Sous Roch atau di tepi pantai. Mereka hidup dengan berburu hewan, menangkap ikan, mencari kerang, mencari siput laut, dan mengumpulkan makanan di sekitar, seperti umbi-umbian, buah-buahan, biji-bijian, serta daun-daunan. Mereka memilih tempat tinggal yang dekat dengan sumber air. Pertanian sudah mulai dilakukan dengan menanam padi, umbi-umbian, dan kacang-kacangan. Mereka juga sudah mencoba untuk beternak dengan menjinakkan hewan. Peninggalan khusus yang ditemukan. Kalau mereka tinggal di tepi pantai, mereka memakan kerang dan siput. Kulit kerangnya dibuang terus-menerus, sampai akhirnya menumpuk menjadi bukit sampah kerang yang membatu. Bukit ini disebut Jokken Modinger. Peninggalan berikutnya adalah seni lukis gua. Di gua-gua, mereka sering menggambar melukis di dinding. Lukisannya berupa gambar perburuan atau cap tangan. Lukisan ini dipercaya sebagai doa atau harapan agar perburuan berhasil. Alat-alat yang dipakai. Alat-alat mereka masih terbuat dari batu, tulang, tanduk, dan bambu, tetapi dibuat lebih halus dan rapi daripada masa sebelumnya. Berikutnya adalah masa bercocok tanam. Masa bercocok tanam adalah masa paling penting dalam sejarah manusia. Di masa ini, manusia berubah total dari pengumpul makanan menjadi penghasil makanan. Manusia tidak lagi hanya mencari makanan yang disediakan alam. Mereka mulai menanam sendiri, seperti padi, umbi, dan kacang, dan beternak. Walau begitu, berburu dan meramu, mengumpulkan makanan, sesekali masih dilakukan. Mereka tidak lagi berpindah-pindah. Manusia mulai hidup menetap bersama dalam kelompok yang lebih besar dan membentuk perkampungan. Jumlah manusia pun meningkat. Desa mereka dibangun di tempat yang aman dan dekat air, seperti di pinggiran sungai, danau, atau tepian pantai. Mereka juga memilih dataran tinggi untuk berlindung dari serangan musuh dan hewan buas. Kehidupan sosial. Pola hunian yang menjadi perkampungan menumbuhkan rasa gotong royong di dalam diri setiap anggota hunian. Mereka terbiasa bergotong royong menebang pohon, membakar semak belukar, menabur benih, memanen, membuat gerabah, tukar-menukar, berburu, dan menangkap ikan. Komunikasi mereka sudah sangat maju. Mereka menciptakan bahasa yang terus berkembang hingga saat ini. Setiap perkampungan dipimpin oleh seorang pemimpin. Pemimpinnya adalah orang yang paling tua dan paling dihormati di kelompok itu.
Ini adalah awal tradisi menghormati orang tua sebagai pemimpin. Teknologi dan budaya. Masa bercocok tanam mendorong penggunaan teknologi yang lebih maju daripada pada masa sebelumnya. Alat-alat yang digunakan sudah diasah, seperti beliung persegi, kapak lonjong, kapak batu, mata panah, dan mata tombak. Alat-alat obsidian atau batu kecubung berkembang. Mereka juga sudah bisa membuat gerabah, seperti periuk atau wadah dari tanah liat, dengan teknik sederhana. Perhiasan juga sudah diciptakan seperti gelang dari batu dan kulit kerang. Di masa ini, mereka mulai membuat bangunan atau benda-benda dari batu yang sangat besar, seperti menhir, dolmen, sarkofagus, kubur berundak, peti kubur batu, palung, lesung batu, dan patung-patung batu. Masa berikutnya adalah masa perundagian. Masa perundagian adalah akhir masa prasejarah atau praaksara, yang diperkirakan pada 500 tahun sebelum Masehi. Berdasarkan arkeologi, manusia telah memasuki zaman logam. Ini adalah masa di mana peradaban manusia purba mencapai puncak kemajuannya. Cara hidup. Manusia pada zaman ini sudah tidak lagi berpindah. Mereka lebih nyaman untuk menetap secara berkelompok dengan membangun perkampungan dan desa. Mereka sudah menyebar dengan menetap di daerah pegunungan, dataran rendah, dan pantai. Mereka juga sudah terbiasa untuk mengatur kebutuhan sehari-hari, bertani dan beternak, dengan bergotong royong dan hasilnya dibagi rata. Pekerjaan pada masa ini sudah tidak dilakukan oleh sembarang orang. Setiap orang punya keahlian khusus dan mengerjakan bidangnya masing-masing. Misalnya, ada kelompok khusus pembuat perahu, kelompok khusus petani, dan kelompok khusus tukang besi. Kemampuan manusia dalam menghasilkan teknologi pun jauh lebih tinggi dibandingkan dengan masa sebelumnya. Manusia sudah mengenal teknik pengecoran logam. Mereka melebur biji logam untuk dibuat menjadi benda-benda pendukung aktivitas sehari-hari. Mereka menciptakan berbagai teknologi baru untuk peleburan, pencampuran, dan pencetakan logam. Perhiasan-perhiasan mulai diciptakan beraneka ragam, seperti cincin, gelang, kalung, dan penutup lengan. Manusia di masa ini sudah mahir berlayar dan mengarungi lautan luas menggunakan perahu bercadik, yaitu perahu yang punya penyeimbang di sisi kiri dan kanan. Mereka berlayar untuk berdagang dengan daerah lain menggunakan sistem barter, atau tukar-menukar barang. Barang-barang yang laku kala itu adalah nekara perunggu dan perhiasan dari logam dan manik-manik. Mereka percaya benda-benda tersebut punya unsur magis dan bersifat khas, sehingga memberinya nama dan merawatnya dengan baik. Terima kasih sudah menonton video ini, nantikan video-video selanjutnya dari Dunia IPS.